Saya mau langsung tembak dulu. Kenapa lagi pembatasan subsidi itu diperketat lagi? Oke, di Makassar ini sekarang ada fenomena kok ada angkot banyak parkir di SPBU itu ngapain? Kalau untuk yang nggak punya HP ataupun nggak punya aplikasi My Pertamina, nggak usah download aplikasi My Pertamina. Pengisian menggunakan jerigen atau mungkin jika masyarakat menemukan kejadian yang meresahkan di SPBU yang tidak sesuai dengan regulasi, itu kita punya layanan call center Pertamina. Cukup tekan satu mereka yang selama ini berhak mendapatkan subsidi, nelayan, petani, UMKM, kemudian angkutan umum kota. Para pengamat itu menanggapi dengan hadirnya aplikasi My Pertamina ini, itu hanya orang katakan seperti gini, dia sebagai project. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Kali ini kita mendatangkan orang yang paling berwenang untuk menjawab hal-hal viral terkait permasalahan Pertamina. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini viral dengan adanya aturan-aturan baru yang membatasi penggunaan bahan bakar yang disubsidi. Termasuk juga ada problem terkait My Pertamina, aplikasi yang menjadi cibiran banyak netizen. Tanpa berlama-lama, saya menghadirkan Mas Taufik Kurniawan. Beliau ini adalah selaku Senior Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Jadi, semua masalah yang paling berwenang untuk menjawab adalah beliau. Sehingga untuk wilayah Sulawesi, saya mewakili untuk menembak Mas Kurniawan. Saya mau langsung tembak dulu. Kenapa lagi pembatasan subsidi itu diperketat lagi? Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Taufik Kurniawan, Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Jadi wilayah kerjanya itu satu pulau Sulawesi. Yang berhubungan dengan mungkin komunikasi dan keluhan masyarakat yang bisa kita manajemen di situ, kita manage di situ, itu kita bidangi. Kebetulan sudah 2 tahun ini bertugas di regional Sulawesi dan baru-baru ini mungkin yang trending tuh soal subsidi. Subsidi. Ada 2 ya. Subsidi dengan My Pertamina itu aplikasi. Jadi sebenarnya dua-duanya ini nyambung ya. Iya. My Pertamina itu duluan ada. Dan ini aplikasi yang berdiri sendiri, bertujuan untuk memudahkan konsumen untuk bertransaksi di SPBU. Jelas lah ya, semua rata-rata sudah punya mobile app seperti itu, BUMN, PLN, kemudian bank dan lain sebagainya. Semua ingin memudahkan konsumen dalam bertransaksi karena kita mau nggak mau sudah ada di era digitalisasi atau mungkin orang lebih akrabnya dengan 4.0. Sehingga hal itu adalah suatu keniscayaan. Dia sudah ada sejak 3 sampai 4 tahun yang lalu, My Pertamina itu. Kemudian kita dihadapkan pada subsidi yang setiap mau siapapun presidennya, mau siapapun gubernur, wali kota dan sebagainya, pasti selalu menjadi problematika tersendiri. Permasalahannya selalu itu saja dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berangkat dari keresahan masyarakat itu, kita ingin menyelesaikan keresahan tersebut dengan subsidi tepat sasaran. Sekarang kan kalau misalnya Mas Tommy kadang ke SPBU ya, masih suka lihat nggak pemandangan mobil-mobil mewah isinya BBM-nya subsidi? Selalu ya. Selalu ya. Dan itu resah nggak kira-kira? Atau rasanya gimana? Mau negur tapi sungkan atau gimana? Iya juga sih, sungkan. Tapi kita kan tidak punya wewenang juga sebenarnya. Orang SPBU yang memiliki wewenang untuk melarang dan membatasi mungkin. Iya. Nah, atas dasar itulah kita menggulirkan program subsidi tepat ini. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, ini fakta yang menarik dan sudah diungkapkan oleh kita ketika rapat DPR RI dan lain sebagainya. Itu kalau dibiarkan model pengisian BBM terus-menerus seperti ini, itu malah justru 60% dari kuota BBM itu
dinikmati oleh yang tidak berhak. Oke, saya potong dulu Kak. Saya masuk dulu di poin terkait subsidi. Betul. Terkait subsidi. Seberapa besar sih beban negara terkait subsidi BBM ini? Oke, jadi pola subsidi itu adalah hanya untuk 2 produk ya sekarang. Ya. Pertalite dan juga solar. Nah, terus karena ini subsidi, maka digunakanlah anggaran negara untuk mensubsidi itu. Iya. Nah, karena menggunakan anggaran negara sehingga volumenya itu adalah terbatas. Setiap tahunnya selalu ditentukan volume yang istilahkan mungkin kita sudah akrab dengan istilah kuota ya. Iya. Kuota BBM dalam 1 tahun. Nah, itu adalah bentuk pembatasan berapa sih besaran yang negara keluarkan gitu. Itu satu hal. Nah, belum lagi dihadapkan dengan kondisi krisis global ya, yang sekarang kita tahu bersama Rusia Ukraina, sehingga harga-harga minyak dunia mungkin naik, ikut melambung tinggi, sehingga beban negara ini sebenarnya sudah nggak kuat untuk menopang subsidi itu. Karena bayangkan harga solar 5.150, Pertalite 7.850, dan itu nggak berubah loh dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kenapa nggak berubah? Karena kita selama ini menikmati subsidi yang diberikan oleh negara. Berapapun melambungnya harga minyak dunia, negara hadir di situ mensubsidi BBM agar harganya masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Iya. Permasalahannya nih, dari subsidi yang ada yang dikeluarkan pemerintah, apakah selama ini sudah tepat sasaran? Pasti belum. Kan gitu. Iya. Nah, tadi di awal kami sampaikan, kalau dibiarkan kondisi pengisian BBM ini terus-menerus seperti ini, ya yang Mas Tommy mungkin resahkan itu, ada mobil mewah yang mengisi, ada mungkin kendaraan yang kadang dimodifikasi dan lain sebagainya. Iya, benar. Nah, itu dikhawatirkan 60%-nya bisa lari ke tangan yang nggak berhak. Noh, Pertamina kok selama ini berarti mendiamkan yang seperti itu. Kita terus berproses ya. Jadi mulai dulu kita sempat mengembangkan sistem namanya RFID. RFID itu semacam gampangannya identification untuk kendaraan. Jadi di kendaraan itu ada barcode-nya. Ketika nozzle itu ingin mengisi, maka dia harus kontak ke dalam sistem itu. Kemudian kalau misalnya cocok dia kendaraan yang subsidi, maka langsung ngisi. Nah, kemudian kita kembangkan lagi teknologinya dengan pendataan nopol waktu itu. Jadi kendaraan-kendaraan yang akan mengisi BBM subsidi kita data semua nopolnya. Nah, yang terakhir adalah dengan subsidi tepat ini. Jadi ini penyempurnaan dari sistem-sistem yang ada sebelumnya untuk bisa mengarahkan penggunaan BBM ini subsidi bisa tepat sasaran, anggaran negara semakin banyak yang diselamatkan, sehingga beban negara berkurang. Nah, imbasnya apa sih untuk masyarakat? Kan kita selalu bilang gitu ya. Masyarakat menjadi terlindungi, terutama mereka yang selama ini berhak mendapatkan subsidi. Nelayan, petani, UMKM, kemudian angkutan umum kota. Kemudian sektor-sektor lainnya yang harus dilindungi, misalnya angkutan transportasi, logistik misalnya. Kan jangan sampai mereka nggak isi subsidi, nanti harga barang-barang naik, kan kita juga yang repot seperti itu. Kemudian mobil-mobil pribadi. Nah, kita lakukan sekarang adalah siapa sih kriteria penerima subsidi itu? Itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2014 melalui Perpres nomor 191 tahun 2014. Nah, di situ disebutkan. Namun kan sampai dengan sekarang prakteknya kita belum bisa terapkan maksimal karena politis ya, maksudnya kebijakan pemerintah. Nah, sekarang ketika momennya negara sudah dihadapkan dengan kondisi krisis global yang semakin tinggi, kita tahu mungkin ada negara yang sampai bangkrut gara-gara dia nggak bisa menyediakan BBM di negaranya. Dan itu fakta. Kalau subsidi dibiarkan dicabut atau mungkin Presiden RI itu langsung mencabut subsidi, mungkin bisa jadi ya kita kolaps kondisinya. Bukan solusi juga. Tapi ini dipertahankan, subsidinya ada, tapi yang sudah ditambah subsidinya ini jangan sampai dong bocor ke tangan-tangan yang
nggak berhak. Iya. Kemudian kriteria penerima subsidinya siapa, udah jelas ya tadi, nelayan, petani, UMKM dan lain sebagainya, kendaraan yang disebutkan dalam peraturan presiden loh. Iya. Peraturan presiden sampai mengatur detail teknis kendaraan apa saja gitu kan Iya. yang berhak disubsidi. Kemudian kita juga udah bisa bicara tentang mekanisme pengisian subsidi selama ini. Nah, ke depan itu kita sekarang ada program subsidi tepat. Subsidi tepat ini bisa dilakukan dengan cara mendaftar melalui 3 cara. Yang pertama adalah langsung ketik di dalam browser subsiditepat.mypertamina.id seperti yang ada di ya. gambar ini. Nah, yang kedua, bagi yang mungkin literasi digitalnya masih kurang, yang HP-nya mungkin cuman buat center-center ya, Benar. mohon maaf. Atau mungkin awam terhadap pendaftaran melalui web dan lain sebagainya, bisa datang ke SPBU di Makassar dan kota-kota yang sudah menerapkan lainnya untuk sosialisasi ini. Itu seluruh SPBU yang ada di kota Makassar dan kota-kota tersebut melayani pendaftaran secara langsung. Secara langsung. Jadi terjawab ya, nggak ada itu yang punya HP aja dan lain sebagainya. Iya, itu sebenarnya baru saya mau tanyakan, tapi Nah. sudah dijawab. Kemudian yang ketiga adalah melalui aplikasi My Pertamina. Tapi gini Bang, banyak para pengamat itu menanggapi dengan hadirnya aplikasi My Pertamina ini, itu hanya orang katakan seperti ini, dia sebagai proyeknya project. Jadi hanya untuk gini aja, lahir project ya, sebenarnya statusnya proyek. Untuk tidak ada outcome-nya, manfaatnya nantilah. Yang penting digulirkan dulu, kalau gagal kan nanti diulangi lagi dengan program yang lain. Aplikasi My Pertamina ini cuman sarana untuk memudahkan saja. Tidak mau digunakan tidak apa-apa, kita menggunakan proses yang pertama dan kedua. Kita mau gunakan proses pertama kedua nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ini tidak melulu soal aplikasi. Iya. Pun ketika banyak ya di YouTube itu bersebaran tutorial mendaftar My Pertamina. Iya, bahkan ya masalahnya juga itu saya lihat ada dapat bintang 1, bintang 2. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya ini program subsidi tepat, bukan My Pertamina. Jadi subsidi tepat ini bisa didaftar lewat web, bisa daftar secara langsung. Yang ketiga ini untuk memudahkan saja yang sudah punya aplikasi My Pertamina. Nah, di situ banyak tutorial tadi kita sampaikan bahwa di YouTube tutorial daftar My Pertamina, padahal ketika daftar My Pertamina itu baru daftar register aplikasinya. Ketika masuk aplikasi, orang punya aplikasi itu harus ini saya tunjukkan aja ya biar ngebantu memudahkan. Nah, ketika masuk ke My Pertamina itu harus klik tombol subsidi tepat ini. Subsidi tepat. Nah, jadi ini hanya salah satu fitur saja kok dalam aplikasi My Pertamina ini. Ini ya. Iya, nanti kita zoom ya. Iya. Nanti kita zoom untuk bisa diperlihat lebih jelas. Pun kalau misalnya nggak mau download, bisa kok langsung ketik yang di sini ya, subsiditepat.mypertamina.id, langsung masuk ke halaman yang sama seperti yang tadi. Yang sama. Ya. Berarti secara prinsip My Pertamina hanya opsi. Tapi yang bergulir kan yang menggelinding masalahnya ini adalah tidak boleh lagi mengisi BBM kalau tidak punya aplikasi. Saya punya pun langsung bahaya juga pemerintah jika saya seperti ini kan. Nah, itu kan kita coba sudah komunikasikan, tapi kan tetap saja pengisian BBM yang ada selama ini mungkin secara nggak langsung kok bikin ribet sih Pertamina. Bisa langsung isi BBM saja kok, pakai harus daftar segala macam. Tapi di satu sisi juga banyak pihak yang resah seperti Mas Tommy tadi. Ada yang senang juga gitu loh. Nah, yang senang ini kadang-kadang malah membuat mindset kita seolah-olah harus punya aplikasi, sehingga terkaburkan pesan bahwa ini tuh daftarnya bisa lewat mana aja loh, bahkan siapapun bisa daftar. Berarti terjawab ya. Saya coba langsung perjelas. Betul. Bahwa ada 3 cara untuk bagaimana kedepannya subsidi tepat sasaran ini itu bisa didapatkan. Yang pertama dengan melalui website. Ya, kita daftar melalui website. Kalau kesulitan berarti kita bisa langsung ke SPBU terdekat.
Ya. kita daftar langsung atas mungkin identitas kita bisa. Dan ketiga hanya choice, hanya opsi, Betul. yaitu melalui My Pertamina. Ini terbantahkan para pemuda ISM, yang dimana isu yang beredar bahwa yang bisa mengisi BBM hari nanti ke depannya adalah hanya yang memiliki aplikasi My Pertamina. Ternyata tidak. Oke? Betul. Bisa dimengerti? Kita lanjut ke poin masalah-masalah yang berkembang. Ini kan kita lihat bagaimana Pertamina akan mencoba masuk atau menyentuh ke 5.0. Proses digitalnya bagus, tetapi kita lihat kondisi di lapangan. Seperti kita lihat di Toraja itu bukan bicara tentang aplikasi atau bicara tentang tepat sasaran, tapi kelangkaan. Termasuk di kampung saya juga, Kabupaten Bool, Sulawesi Tengah. Kelangkaan itu didominasi dikarenakan SPBU nakal, ya mengisi di Jurgen. Oke. Bagaimana? Karena Kak Taufik sebagai orang yang kompeten untuk menjawab ini, mewakili Sulawesi, saya butuh jawaban juga kan. Ya, jadi saya teruskan dulu karena ini akan berujung menjawab pertanyaan Mas Tommy tadi. Iya. Jadi yang pertama, ketika kita sudah daftar tadi ya, melalui 3 cara, itu kita akan mendapatkan notifikasi nanti ketika sudah diverifikasi tentunya, itu berupa QR code. Nah, QR code tadi anggapan orang juga, wah berarti harus pakai HP dong kalau mau ke SPBU. Padahal ini bisa di-download, di-print manual, bisa ditempel jadikan stiker. Jadi siapapun tidak ada masalah, mau yang punya HP, mau yang nggak punya HP, itu terjawab bahwa ini akan ke arah sana. Nah, kemudian kita kan kemudian terbayang ya, terus kalau gitu nanti gimana sih Mas fase penerapannya? Nah, ketika kita sudah dapat QR code, ketika Kota Makassar nanti misalnya ya, sudah masuk fase penerapan subsidi tepat, nanti kita akan hanya bisa mengisi sesuai dengan kapasitas tangki kita atau sesuai regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Iya. Misalnya kita punya mobil kendaraan sedan ya, misalnya 1500 cc, taruhlah seperti itu. Datang ke SPBU, itu di SPBU kita tunjukkan QR code kita yang sudah ditempel stiker atau dicetak atau dari HP juga bisa. Itu langsung ketahuan, oh Bapak hari ini berhak mengisi 40 liter sesuai dengan kapasitas kendaraannya. Ya udah, dalam sehari itu dia cuma bisa ngisi segitu. Iya. Kemudian nanti beda kendaraan beda lagi tergantung kapasitasnya. Nah, sehingga QR code ini itu hanya alat validasi. Iya. Transaksinya itu bisa tetap lewat tunai maupun non tunai seperti biasa, tidak ada yang berubah. Tapi QR code ini berfungsi untuk memfilter siapa-siapa saja sih yang berhak mendapatkan subsidi. Iya. Nah, ketika sudah dapatkan jatah seperti itu, otomatis ini akan menekan oknum-oknum yang biasa bermain seperti yang disampaikan Mas Tommy tadi. Iya. Karena mereka punya jatah maksimum nih pengisian. Misalnya kita mungkin sering atau mungkin pernah dengar ada tangki yang dimodifikasi. Benar. Atau di daerahnya Mas Tommy ya banyak ya. Sangat banyak. Nah, itu udah nggak bisa lagi karena akan langsung kedeteksi. Nah, selama ini kan pelayanannya ditentukan oleh operator dan sopir ya, maksudnya human to human. Benar. Nah, dengan adanya sistem subsidi tepat ini ke arah sistem menjawab tantangan digitalisasi juga, Iya. nantinya akan dipindahkan ke faktor sistem sehingga tidak ada lagi human yang menentukan. Berarti tidak ada lagi, kata lainnya nggak ada lagi human error. Nah, kalau selama ini kan terserah ya, mau misalnya nih operatornya dalam tanda kutip oknum operator ada main dan segala macam. Nah, itu dengan adanya subsidi tepat ini nanti sudah nggak bisa lagi karena dia nggak bisa ngisi kalau tidak sesuai dengan QR code yang dia punya. Iya. Nah, otomatis permainan dan lain sebagainya yang ditentukan oleh human error ini secara sendirinya nanti akan gugur gitu. Jadi ini menjawab semua keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat. Kita pikirkan cara yang tepat sehingga mungkin inilah satu-satunya pada saat ini cara yang tepat untuk meminimalisir itu. Kita tahu kepolisian dan lain sebagainya sudah bekerja keras ya
menindak oknum-oknum yang bermain dan lain sebagainya. Benar, Tapi benar. itu seperti lingkaran setan yang Iya, sulit. nggak ada hentinya Benar, gitu ya. kan. Nah, satu-satunya cara ya cuman mengalihkan ke sistem. Dan bagaimana sih bagi kita yang selama ini atau Mas Tommy resah? Iya, Caranya gampang ya, daftar subsidi tepat ini supaya makin banyak kendaraan yang terdaftar sehingga terdata. Misalnya ada kendaraan yang ngisi truk, kemudian dia dilarikan untuk ke yang nggak berhak, misalnya sektor tambang dan Benar, lain ya. sebagainya, lari ke subsidi. Nah, dengan adanya subsidi tepat ini nanti akan ketahuan nopolnya berapa, pemiliknya siapa. Karena kan bisa jadi STNK beda dengan pemilik kan. benar ya. Nah, itu nanti kelacak sehingga kalau misalnya ada kasus udah nggak bisa main lagi, langsung pengisian jam segini kelacak, baik BBM-nya dilarikan kemana, kendaraan yang mengisi nopolnya berapa, miliknya siapa. Jadi kita mengapa harus mendaftar sih? Kok nggak langsung aja tarik data dari Samsat? Iya. Karena ada konsekuensi-konsekuensi yang memerlukan kita itu harus secara sadar bertanggung jawab terhadap subsidi yang diberikan oleh negara kepada kita. Jadi bedanya kalau kita langsung ditarik dari sistem Samsat misalnya, Iya. nopol langsung ditarik, dengan kita menyatakan diri bahwa kita mendaftar, kita mengklaim sebagai kita pengguna subsidi, itu beda konsekuensinya. Benar. Itu juga melanggar juga sebenarnya. Karena tidak tanpa izin kan? Apanya? Kalau untuk proses langsung menarik. Iya. Hmm. Tapi kan ini secara sadar konsumen itu Mendaftarkan. mendaftarkan diri sehingga dia tahu konsekuensinya apa, Benar, benar. tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara itu apa. Jadi setiap individu nanti akan bertanggung jawab ke situ. Dan selama ini mungkin banyak ya yang masih bertanya, kok itu ada larangan HP dicoret di SPBU. Benar, itu saya baru mau tanya sebenarnya. Udah Ini saya iya. sampaikan semuanya. Hanya saya sengaja untuk ini untuk diselesaikan. Iya. Cuman pertanyaannya kan HP dilarang untuk Iya. digunakan. Dengan adanya aplikasi atau adanya pendaftar ini kan Iya. menggunakan HP lagi. Sebetulnya pengen kita jelaskan bahwa penggunaan HP itu sudah sejak lama hanya untuk kegiatan menelpon saja. Jadi Kegiatan kalau menelpon. ada larangan HP dicoret itu cuman buat larangan menelpon di area yang dikasih larangan itu. Iya. Biasanya di pengisian tangki BBM dalam SPBU itu atau dispenser tempat nozzle-nya keluar ke kendaraan. Iya. Nah, sementara kalau misalnya kita datang ke SPBU, itu satu keluarga, misal anak kita di belakang nonton YouTube, itu masih nggak masalah. Yang nggak boleh itu cuman telepon karena sinyalnya itu dapat memicu terjadinya kebakaran. Tapi kita sadar bahwa ini merupakan hal yang multitafsir, multipersepsi, Benar. sehingga kita secara berkala akan melakukan pembaruan rambu-rambu di SPBU. Jadi nanti mungkin kedepannya itu bukan HP dicoret tapi HP segitiga aja. Jadi hati-hati menggunakan HP karena yang dilarang itu cuman kegiatan menelpon saja. Sementara menggunakan paket data, kita juga handphone ditaruh di dashboard misalnya, terus ada WA masuk, itu kan juga paket data internet kan, itu juga nggak ada masalah. Ini kan perlu diedukasi kan. Betul. Karena jangan sampai dengan bergulirnya sistem yang baru ini dianggap bahwa menggugurkan apa yang menjadi aspek-aspek gitu, ini kan isu-isu di netizen ini luar biasa. Iya. Ya kan, salah sedikit saja interpretasinya luar biasa. Betul. Sehingga kalau saya menarik sekali sebab menghadirkan sistem yang mengadopsi artificial intelligence di dalam sistem ini sangat luar biasa. Cuman sosialisasinya. Karena tantangannya memang perilaku konsumen sih. Benar. Kita bertahun-tahun sejak zaman Indonesia Merdeka ngisi BBM ya gitu-gitu aja kan. Benar. Kembali ke poinnya, Pak. Ke poinnya Mas Taufik, yang saya mau tanyakan ini. Problem di kota, ini kan alat ukur yang digunakan pasti di perkotaan. Yes. Bagaimana dengan kondisi yang di beberapa kabupaten, mungkin kabupaten yang baru berkembang, yang sistem pengisiannya itu masih sangat-sangat tradisionalistik, bahkan yang seperti saya sampaikan di kabupaten saya, di Kabupaten Bohol, Sulawesi Tengah itu, bayangkan bahkan pemerintah kabupaten dan kepolisian itu telah turun untuk menertibkan, tapi tidak bisa. Dikarenakan mungkin karena pemilik SPBU dan petugasnya sudah keras kepala mungkin. Apakah mungkin ada tindakan khusus yang diberikan oleh
bagian Pertamina jika Ya. seandainya ada yang melanggar. Betul. Jadi sebetulnya pengisian menggunakan jerigen atau Iya. mungkin jika masyarakat menemukan kejadian yang meresahkan di SPBU yang tidak sesuai dengan regulasi, itu kita punya layanan call center Pertamina. Cukup tekan 135 dari HP-nya, kemudian dilaporkan kejadian dan lain sebagainya, jam tanggalnya lengkap. Iya. Nanti pasti akan ditindaklanjuti dan sudah banyak kok laporan masyarakat yang ditindaklanjuti seperti itu. Nah, pengisian jerigen itu secara regulasi saat ini itu memang masih diperbolehkan untuk yang mempunyai surat rekomendasi, karena kita juga dihadapkan pada contoh begini, daerah pertanian yang dia musim panen, nggak mungkin dong dia bawa traktornya ke SPBU kan juga. Tapi kalau di daerah saya Bang, memang menjadi ajang pencarian sebenarnya, pencarian pendapatan. Bahkan dikarenakan jerigen yang antri, itu mengakibatkan kelangkaan dan sangat sulit untuk kita bisa mengisi BBM di kendaraan kita. Ya. Jadi ini kan kebetulan ada Kak Taufik, saya notice ke Ya. Kabupaten Buol, Ya. bisa di cross check. Ya, jadi yang pertama, pengisian jerigen itu hanya untuk yang mempunyai surat rekomendasi. Iya. Ketika nggak punya surat rekomendasi, maka tidak diperbolehkan mengisi jerigen. Nah, yang berhak mendapatkan surat rekomendasi itu sektor-sektor yang harus dilindungi, yang selama ini mungkin tidak bisa membawa alat transportasinya ke SPBU. Seperti petani, nggak mungkin dia bawa traktornya ke SPBU. Sementara dia membutuhkan BBM. Otomatis bawa jerigen dan alat yang lainnya semacam itu ke SPBU. Kemudian nelayan, ketika di daerahnya tidak ada SPBU nelayan, maka dia bisa mendapatkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu yang mengeluarkan siapa saja sih? Bisa jadi Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Kelautan, bisa jadi kepala desanya, karena semua ini sebetulnya untuk memudahkan orang mendapatkan akses to BBM. Tapi kita sadar di daerah-daerah itu keterbatasan lembaga penyalur itu menjadi salah satu tantangan tersendiri buat kita. Karena ketika daerah contoh misalnya Buol, dalam satu itu tidak ada SPBU nelayan. Harusnya kan nelayan cukup ngambil aja di situ kan, SPBU nelayan nggak mengganggu apa yang konsumen umum. Tapi untuk menjadi lembaga penyalur ini kan juga dibutuhkan mungkin nggak cuman dari Pertamina, tapi sektor swasta, kemudian koperasi nelayan dan lain sebagainya, yang cukup sangat kompleks persyaratannya di situ. Nah, makanya kita hadirkan di daerah-daerah 3T itu ada BBM satu harga. Itu memang program Pertamina untuk bisa menekan harga BBM. Kemudian Pertashop, sehingga harapannya itu semakin banyak lembaga penyalur yang diciptakan oleh Pertamina sendiri, sehingga harga di pelosok itu sama dengan di Apa kota. Pertashop itu, Pak? Pertashop itu Pertamini, tapi kalau Pertamini kan tidak resmi dan berafiliasi. Berarti, ya. Saya biasa lihat ada Pertamina yang kecil ya. Betul. Iya. Mini Pertamina, bukan Pertamini, bukan lebih Pertamini, besar ya. Paham. Skala seperti itu yang sebetulnya itu harganya sama dengan sama, yang di kota. Benar. Cuman memang kapasitasnya yang lebih kurang sedikit. Ini untuk menurunkan harga-harga BBM di pelosok daerah, dan otomatis kalau BBM pasti bahan pokok juga seperti itu. Oke. Di kabupaten manapun itu atau itu program itu hanya untuk kabupaten ya. Kota enggak ya? Enggak. Berarti kalau di kabupaten, ya saya paham sih, di kabupaten saya itu, di kabupaten Buol itu Pertashop itu mungkin ada 2 sih, tapi sangat jauh kan, wilayahnya luas dan Pertamina itu hanya 2. Ya. Jadi semua bertumpuk di kota, di perkotaannya. Sebetulnya kita ingin, mungkin di Kabupaten Buolnya ya. Iya. Kita ingin agar semakin mikro lembaga penyalur kita, itu orang semakin mudah untuk membuka SPBU. Ketika orang semakin mudah untuk menyalurkan BBM, maka makin banyaklah daerah yang ada lembaga penyalurnya. Berarti ini membuka peluang ya untuk semua orang bisa bergabung membuka Pertashop. Di situ juga bisa sekaligus buka LPG juga dalam satu. Jadi Pertashop itu perizinannya dari langsung Pertamina pusat. Jadi Pertashop itu adalah one stop shopping untuk semua Pertamina produk dalam skala yang lebih kecil dari SPBU. Ya.
Nah, kita bisa membuka website di kemitraan.pertamina.com. Kemitraan.pertamina.com. Itu buka aja bagian Pertashop, kan ada persyaratan menjadi agen LPG, persyaratan menjadi SPBU. Nah, buka aja bagian Pertashop. Nah, di situ itu nanti ketahuan ketika tipe yang diambil ini modalnya segini, dan itu masih ya boleh dibilang kalau harga setara lah dengan harga rumah di BTP lah ya. Iya ya. Mungkin senilai itu yang paling rendahnya, sehingga nggak harus membayangkan punya budget yang berlebih untuk membuka lembaga penyalur BBM. Nah, harapannya itu bisa menjamur ya, sehingga lembaga penyalur BBM akses orang untuk mendapatkan energi itu semakin luas. Pun ditopang dengan kita masuk ke daerah-daerah 3T, seperti Mas Tommy mungkin tahu Seko. Seko, iya, tahu Seko. Tahu kalau Sulawesi Tengah ya daerah Sigi Pegunungan, ya. Daerah Kepulauan Togean itu bisa dibayangkan harga BBM di daerah itu berapa. Ngojek aja ke Seko 1,5 juta ya sampai ke Masamba. Kita hadirkan BBM di situ setara dengan harga di kota. Bayangkan, dengan kos transportasi yang ditanggung oleh Pertamina, termasuk sebenarnya Pertashop tadi. Berarti ini menjawab ya, Pak. Jika seandainya banyak Pertashop di setiap kabupaten, ini bisa menjawab kelangkaan. Karena Betul. Kan kenapa terjadi kelangkaan? Karena lembaga ada proses distribusi yang tersentralistik di SPBU pusat ya. Betul. Atau di kabupaten tersebut. Jadi paralel, mungkin di satu sisi yang Mas keluhkan tadi ada bagian yang perilaku konsumen yang menyimpang, tapi di satu sisi juga ini permasalahannya holistik nih, nggak mungkin kita cuma menyelesaikan yang ini aja. Benar. Kita perbanyak lembaga penyalurnya supaya semua bisa semakin mudah mendapatkan BBM, sehingga yang tadi orang ngantri dan lain sebagainya nggak terjadi. Bayangkan di Toraja kabupaten ya, itu cuma 2 SPBU dan satu kabupaten itu. Jadi untung di daerah-daerah di pelosok-pelosok desa ya sudah mulai banyak Pertashop mulai menjamur di situ, orang buka Pertashop, jadi nggak harus ngantri berpanjang-panjang di SPBU, itu udah bisa langsung dapat BBM di situ. Nah, pun tadi saya teruskan ya, ketika masyarakat menemukan keresahan di SPBU, laporkan ke call center 135. Jadi kita sekarang sudah harus belajar untuk berani melaporkan sesuatu, toh juga ini nggak mengorbankan apapun dari kita, karena yang pertama biayanya gratis, yang kedua menyelamatkan banyak orang yang seharusnya bisa mungkin mau melaporkan tapi nggak berani dan lain sebagainya, karena kanalnya diatur di situ. Tetapi ini juga ada unsur pidananya, karena dalam Perpres 191/2014 tentang pendistribusian BBM, kepolisian, Pemda tanpa diminta, artinya tanpa masyarakat melapor ya, itu sudah menjadi kewajibannya apabila ditemukan pelanggaran langsung ditindak karena ada unsur pidananya. Nah, kalau dari Pertamina itu sebatas apa yang ada dalam pagar SPBU itu. Artinya kalau ada pelanggaran oknum, kemudian operator ya, maksudnya oknum operator, kemudian mungkin pemilik SPBU dan lain sebagainya, itu kita kenakan sanksi mulai dari paling ringan itu teguran, misalnya kayak yang paling ringan itu taruhlah membiarkan konsumen mengisi sendiri nozzle ke kendaraannya, itu kan juga meresahkan, itu teguran. Kemudian yang kalau sudah berat seperti penyaluran ke orang yang tidak tepat, itu bisa kita cabut alokasi BBM-nya. Kemudian paling beratnya adalah pemutusan hubungan usaha. Jadi langsung udah selesai. Karena itu diatur dalam perjanjian antara Pertamina dengan SPBU. Tapi saya tertarik sebenarnya di Pertashop. Saya mau bertanya di Pertashop karena kenapa saya tertarik, karena saya banyak keliling di beberapa kabupaten. Kalau jalan poros rata-rata pasti ketemu lah 1, 2. Kalau kita lintas provinsi lintas provinsi kita ketemu. Tapi ada beberapa kabupaten yang memang selalu mengalami kelangkaan, dan mungkin itu sangat menjawab, Bang. Betul. Sangat menjawab, Mas, karena semua tersentralistik di SPBU yang di pusat kabupaten tersebut. Jadi terjawab sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan ini. Kita pertajam di proses
apa yang Mas Taufik sampaikan. Sudah sejauh mana proses sosialisasinya? Ini kan satu Sulawesi nih yang kita tanggung jawab. Untuk subsidi tepat. Subsidi tepat termasuk juga mungkin kita masuk fokus di My Pertamina tersebut. Ya, untuk subsidi tepat sendiri untuk Sulawesi Selatan itu sudah cukup lumayan ya. Iya. Semua stakeholder mendukung. Kita lihat ini ya. Ya, kadang-kadang juga supir-supir angkot ini ya menjadi keresahan mereka. Mereka ini kan kalau narik waktu ya. Benar. Kalau ngantri di SPBU apalagi kok ngantrinya sama yang nggak berhak ya, kayak yang digambar itu kan. Iya. Depannya mobil mewah, belakangnya angkot kan kayak Benar. mau marah ya mereka. Nah inilah menjawab keresahan mereka gitu. Iya. Jadi mereka pun antusiasmenya sangat positif. Banyak yang sudah mendatangi SPBU. Jadi kalau misalnya di Makassar ini sekarang ada fenomena kok ada angkot banyak parkir di SPBU itu ngapain? Nah mereka itu sedang memanfaatkan layanan pendaftaran langsung subsidi tepat. Benar. Jadi ini cukup sangat antusias. Awal Agustus kemarin ya saya terakhir tarik datanya itu sudah 12.000 kendaraan yang mendaftar untuk se-Sulawesi Selatan. Padahal programnya baru diberlakukan di Makassar nih. Iya. Tapi kan mungkin Makassar juga menjadi, ya Makassar aja kalau kita lihat dari konsumsi BBM-nya itu sepertiganya Sulawesi ada di Makassar sendiri. Iya. Jadi populasi kendaraannya banyak, otomatis se-Sulsel itu ya paling banyak adalah Makassar itu sudah kurang lebih dari 12.000 kendaraan yang sudah mendaftar, sehingga antusiasmenya ini cukup lumayan. Tapi kalau kita hitung dari total berapa sih seluruh populasi kendaraan yang ada di Makassar, itu sekitar ratusan ribu, berarti kita masih ada gap sekitar mungkin 70 sampai 80 ribu ya. Nah biasa kan orang Indonesia selalu mepet-mepet. Selalu dadakan. Nah makanya ini nanti akan kita atur mekanisme sedemikian rupa. Apakah kita transisikan dulu nih untuk menciptakan awareness orang. Jadi ya mau nggak mau orang kita sosialisasi udah lama. Jadi jangan nanti bilang ini nggak pernah disosialisasikan. Saya juga belum daftar ini loh. Kita udah sosialisasikan cukup lama loh, kurang lebih sudah 1 bulan. Dan pendaftarnya sudah 12.000 lebih, berarti angkanya cukup lumayan itu sebetulnya untuk ukuran 1 bulan. Tapi ya sekali lagi orang Indonesia biasanya dadak-dadakan dan mereka belum tahu kalau belum ada efeknya nih di SPBU. Jadi tapi kalau saya jujur Bang, saya belum dapat ininya. Nah, jadi nanti habis dari sini kita coba ini ya. Iya, makanya saya setelah podcast ini saya mau daftarkan. Tapi untuk bicara tentang efektivitas sosialisasi, itu mungkin satu gambaran. Mungkin kan saya punya circle yang berbeda dari sentuhan dari para teman-teman di Pertamina, khususnya di Mas Taufik. Ini berarti menggambarkan belum menyentuh di semua circle yang membutuhkan atau diwajibkan tentang ini subsidi ini. Yang kita prioritaskan itu adalah sopir angkot ya. Oh sekarang sopir angkot, makanya kita belum gini. Sebenarnya enggak, karena gini, yang pertama pendaftaran ini adalah untuk roda 4 ke atas. Iya. Roda 2, roda 3 ya kelihatan lah dari budgetnya aja. Ya sudah seharusnya disubsidi kan seperti itu. Benar. Kemudian roda 4 itu harus kita pilih-pilih ya. Terbanyak adalah mungkin angkot, kemudian yang sektor yang dilindungi dulu nih, petani, kemudian nelayan, semuanya mendaftar supaya tidak terjadi yang rentan-rentan ini belum mendaftar, sehingga nanti pada fase penerapan dia nggak bisa ngisi BBM seperti biasanya. Nah, yang literasinya banyak ini kita sosialisasikan terus melalui radio, kemudian televisi dan lain sebagainya. Sudah banyak sih kalau misalnya nyari keywordnya subsidi tepat Makassar atau Sulawesi, atau coba googling nama saya, mungkin munculnya banyak banget itu di situ. Tapi betul. Sekali lagi kita berbicara kepada komunikasi publik ya. Yang buktinya Mas Tommy juga belum terpapar informasi itu gitu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri, tapi seiring itu kita terus berproses, baik melalui di SPBU orang lihat kita tempel tuh sebenarnya. Kalau sebenarnya tidak menjadi bantahan dia nggak tahu, karena dia selama ini pasti ngisi BBM sehari-hari, nggak mungkin dong dia nggak jalan motornya atau mobilnya kalau nggak ke SPBU kan.
di situ udah kita tempel posternya, jadi dia pasti ngelihat. Cuman kan perkaranya dia mau daftar atau enggak. Iya. Gitu. Nah, banyak sih kita kemarin sama RRI Pro 2 sini itu malah terjun langsung ke Warkop di Azahra. Jadi sekalian lah orang-orang yang di Warkop itu kita ajak diskusi, kita ajak bincang-bincang meluruskan anggapan yang selama ini beredar. Nah, skeptis orang ini sekarang jauh lebih tinggi ya, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar. Bahwa ini sebetulnya sistem loh buat melindungi kita semua gitu. Dan ini kalau kita nggak isi ini, kita nggak bisa dapat ngisi BBM seperti biasanya. Iya, ini sama hampir ini Bang. Hampir sama Mas Taufik dengan e-tol. Ya, saya sangat terasa e-tol. Dulu itu bahkan orang demo di depan gerbang tol dikarenakan menolak adanya e-tol, katanya e-tol inilah itulah inilah itu. Setelah e-tol diberlakukan 1-2 bulan, ternyata kita sudah tidak pernah antri lagi, macet-macetan lagi, hanya untuk menunggu uang kecil itu mau ditukarkan dan sebagainya. Kita langsung sangat luar biasa. Mungkin semoga ya nanti kedepannya bagi seperti ini. Namanya perubahan perilaku konsumen ya, harus ditopang dengan trigger-trigger ya, sama seperti e-tol kan. Iya. Awalnya satu dulu bikinkan e-tol, yang satunya bayar tunai. Iya. Jadi orang kerasa kan perbedaannya. Nah, nanti akan juga kita mungkin gulirkan seperti itu untuk merangsang kira-kira juga memberikan experience. Kan selama ini orang membayangkan deh, wah nanti bakal gimana ya, kok sampai sekarang nggak ada perbedaannya, wajar. Nah, tapi nanti kita yakin ketika sudah ditransisi dan diterapkan akan meningkat, dan ini adalah hal yang keniscayaan gitu. Kita juga di satu sisi bertransformasi, tapi kita ingin menertibkan konsumen, terutama yang mereka selama ini menggunakan BBM bersubsidi. Berarti di Sulawesi ini yang baru disosialisasikan di Makassar. Sulawesi itu udah jalan, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, 4 kota itu. 4 kota. Jadi di punggungnya Sulawesi. Harapannya di Indonesia baru 50 kota kabupaten. Kalau di daerah-daerah pelosoknya apakah akan masuk juga atau? Belum, bertahap, karena kita juga sadar bahwa daerah-daerah pelosok itu satu kendala jaringan. Benar. Dan berarti jadi paham. Kita akan menyisir itu sambil paralel kita memperbaiki infrastruktur jaringan dan lain-lain. Saya tanyakan ini kan karena keresahan kebanyakan netizen itu, mereka menganggap bahwa biar di pelosok dan sebagainya. Ternyata kan step by step kita hajar dulu dari kota, kemudian pelan-pelan masuk ke hilir mungkin, seperti itu. Berarti tidak kaget-kagetan, pelan-pelan. Iya, nggak mungkin kok. Kita segala sesuatu pasti memperhatikan. Kita juga sudah puluhan tahun melayani konsumen, pasti tahu tipikal dan lain sebagainya. Masyarakat itu harus diskemakan seperti apa. Kita mempertimbangkan yang terbaik pun ketika banyak yang dalam tanda kutip nyinyir ya, kalau bahasa sekarang dengan aplikasi, ternyata kita jawab bisa daftar langsung kok. Orang juga nggak harus bawa HP kok ke SPBU, bawa HP juga nggak bahaya dan lain sebagainya. Jadi ini bukan melulu seperti yang disangkakan orang, soal data dan lain sebagainya itu akan menjadi kekhawatiran. Nah, ini kita juga mempunyai kebijakan pelindungan data. Bahkan saya pun yang kerja di Pertamina itu nggak tahu yang daftar siapa saja, Mas Tommy sudah daftar atau belum dan sebagainya. Memang nggak bisa ngecek. Dan di sistem pendaftaran tersebut itu ada disclaimer ya, kerahasiaan data terjamin, syarat dan ketentuan dan lain sebagainya. Sama seperti perbankan lah, kita juga bisa nabung ke bank. Bahkan ketika kita mengadukan penipuan menggunakan rekening orang atau menggunakan ATM orang, itu kita nggak bisa buka kan data dia, karena itu menjadi kerahasiaan yang dijaga antara bank dengan konsumen. Begitupun juga dengan Pertamina. Oke, kalau pertanyaan, saya menangkap lagi pertanyaan dari luar. Ini kan tiap tahun katanya, datanya tidak ada data yang valid yang saya temukan, tetapi katanya tiap tahun ini Pertamina mengalami kerugian. Jangan sampai adanya lagi ini proyek yang diproyekkan menambah kerugian lagi, Mas. Ya, kalau itu sih gini ya, Mas, perlu disadari bahwa Pertamina ini bukan badan usaha swasta, dia adalah badan usaha milik negara.
kita pasti mempertimbangkan apa yang kita usahakan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh BBM satu harga di Seko, Iya. itu bisa harga segitu, siapa kalau yang nggak siapa lagi kalau yang bukan Pertamina yang menanggung kos transportasinya. Dalam artian gini, kita punya keuntungan itu pasti, tetapi sebagai badan usaha milik negara, kita gunakan keuntungan itu untuk itu tadi, Keadilan untuk keadilan masyarakat akses di energi gitu. Iya, iya. Jadi jangan melulu mungkin ini kaitannya dengan Pertamina rugi, Pertamina nggak bisa memberikan laba kontribusi untuk negara. Justru Bukan melulu kita itu ya. ingin berkontribusi ke sektor real yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Bayangkan di Seko itu ya 74 tahun atau 73 ya, karena baru kemarin dibuka Iya. SPBU di sana. 73 tahun Indonesia merdeka, mereka tidak bisa merasakan akses energi sama seperti daerah-daerah yang lain. Nah, kayak gitu-gitu yang kita pikirkan itu supaya makin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dengan kehadiran Pertamina di situ. Jadi prinsip kerjanya Pertamina ini memang benar mencari bagaimana mendapatkan keuntungan ya. Iya. Tapi secara prinsip yang lebih fundamental Betul. adalah bagaimana Keuntungan itu keuntungan itu dipakai dipakai untuk keadilan untuk di daerah-daerah yang harusnya juga mendapatkan pemerataan harga ya. Ya, Seperti daerah mungkin pegunungan yang sangat tidak terjangkau itu bisa kepulauan, dijangkau. Betul. Oke, mengerti. Jadi ya apa ya, kalau dibilang Pertamina ini salah satu apa buat menambah keuntungan, kita kalau bekerja di BUMN itu perusahaan udah nggak berpikir profit lagi ya, pasti ya difikirkan untuk menggaji pekerja dan lain sebagainya, tapi bisa dibilang bahwa sebagian dari keuntungan tersebut itu lari untuk pembangunan negeri ini yang betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk CSR-nya, dalam bentuk penugasan pemerintah seperti BBM satu harga. Baik Pertashop jumlahnya di Makassar udah hampir 1000, di Sulawesi Selatan ya. Udah 800 hampir 1000, dan itu ya siapa yang menanggung ongkos transportasi sehingga harganya bisa setara dengan SPBU yang di kota kan gitu. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pertamina. Kalau seandainya ini kan langkahnya sangat bagus, harus ditopang juga dengan sistem dan pengawasan yang ketat. Kalau seandainya kita masih temukan SPBU yang tidak tertib setelah diterapkan ini, saya butuh penegasan dari Kak Taufik untuk menjadi menjadi peringatan untuk semua pemilik usaha SPBU dimanapun itu berada, khusus di wilayah Sulawesi. Ini harus dipertegas, sebab kalau hanya sebatas sosialisasi saja, itu kan sebenarnya gini, tidak perlu ada sosialisasi, Mas. Cukup langsung ditekan ke pemilik SPBU, mereka yang sosialisasikan. Terkadang gini, Mas, mungkin ya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa faktor human ini sangat ibaratnya untuk ditertibkan itu tidak ada kata lain selain memindahkan faktor human error ke sistem. Karena kalau human nanti berganti orang, berganti perilaku, kemudian faktor eksternalnya juga mungkin mendapatkan tekanan dan lain sebagainya. Semua ini bisa diselesaikan dengan sistem. Makanya kita ingin ini segera banyak orang yang mendaftarkan ke subsidi tepat ini, supaya sistem ini segera bisa digulirkan dan menjawab semua keresahan masyarakat. Itu kalau kita tekan satu, muncul sini. Mungkin bisa melibatkan ini, Mas. Bisa melibatkan organisasi di berbagai daerah. Seperti disampaikan di Makassar, di Palu, di Gorontalo, di Manado. Itu sudah menerapkan subsidi tepat. Ya, banyak kok, Mas, yang sudah berkolaborasi, terutama organisasi kepemudaan di kota-kota tersebut ya. Bahkan mereka ya mengajukan diri untuk membuka booth, tapi kita sedang atur steppingnya. Jadi mereka volunteer ingin membantu masyarakat untuk meregistrasikan kendaraannya dan sebagainya. Itu kita sedang akan atur mekanismenya, akan pasti ada training of trainer dan lain sebagainya. Tapi ini yang kita sikapi adalah positif, berarti
Hal ini karena didasari oleh keresahan masyarakat, mereka merasa juga tergerak gitu kan untuk membantu Pertamina mensosialisasikan ini, dan mereka secara sukarela ingin membantu Pertamina dengan meregistrasikan semakin banyak supaya keresahan ini semakin bisa teratasi. Nah, sekarang kita bicara tentang balik lagi ya ke tadi, semua SPBU itu ada perjanjiannya dengan Pertamina, dan Iya. itu pasti ada hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang sudah kita berikan. Banyak kok yang sudah kita tindaki gitu. Iya, ini yang saya Tapi tunggu. mungkin nggak ya jarang dilihat, atau coba searching aja sanksi SPBU Sulawesi, pasti berat muncul gitu kan. Itu berdasarkan aduan masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM dan lain sebagainya. Itu banyak yang kita sudah tindak gitu. Tetapi sekali lagi Mas, ini kita bicaranya praktek-praktek menyimpang itu bukan hanya SPBU. Iya. Tapi kan tadi saya jelaskan ada unsur pidananya. Kalau kita tekan SPBU-nya sementara konsumen perilakunya ini nggak ditertibkan oleh Pemda dan juga kepolisian, kan ya sama aja kan. Iya. Jadi memang harus beriringan, dan kepolisian, Pemda itu tanpa diminta sudah diatur dalam Perpres kalau dia langsung berhak menindak oknum-oknum yang meresahkan masyarakat itu. Dan kalau Pertamina, kita terbatas pada fungsi kita sebagai distributor atau operator, sedangkan regulasi pengawasan itu ada di pemerintah dan kepolisian. Nah, otomatis pagar kita pemberian sanksinya hanya dalam kotak SPBU saja. Sementara perilaku konsumen yang menyimpang, menimbun dan lain sebagainya itu juga ranahnya Pemda dan kepolisian untuk menyelesaikan itu. Kak Taufik, apa yang mau disampaikan untuk semua para pemuda ISEM, khususnya semua pemirsa lah, khususnya di wilayah Sulawesi, Ya. terkait subsidi tepat dan aplikasi My Pertamina? Yang pertama, berkali-kali ya kami sampaikan ketika ngisi menjadi narasumber training seminar lembaga kemahasiswaan atau mungkin organisasi kepemudaan, itu selalu kita sampaikan bahwa ayo kita bersama-sama melakukan pengawasan. Yang pertama, siapa saja bisa melaporkan. Mereka semua setelah kita bangun ilustrasi yang seperti saya sampaikan tadi, menjadi selama ini berarti pengawasan subsidi itu sangat lemah gitu ya. Iya. Karena regulasinya udah ada dari 2014, tapi belum ada trigger untuk bisa menerapkan dan menghentikan praktek-praktek seperti itu gitu. Benar. Pertamina itu terbatas ini kewenangannya pada distributor. Nggak mungkin kita yang melakukan pengisian, kita juga yang ngawasin kan. Pasti harus diawasi oleh lembaga eksternal lain, dalam hal ini kepolisian dan pemerintah. Perannya itu masing-masing terbagi nih. Kalau dalam ranah pagar lembaga penyalur kita, baik LPG maupun BBM, itu menjadi ranahnya Pertamina untuk memberikan sanksi. Tapi ketika menjadi di luar pagar kita nih ibaratnya, itu juga ayo dong semua ikut mengawasi, karena ini kita nggak bisa sendirian untuk menghentikan praktek itu. Nah, subsidi tepat ini seperti yang ada di gambar ini adalah solusi untuk bisa secara dari Pertamina menekan, bahkan serentak nih. Iya. Nggak cuma satu yang dipencet, tapi sekaligus semuanya untuk bisa menghentikan praktek-praktek pendistribusian BBM yang ilegal.